warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mentor Sukses. Ya, untuk hari ini saya akan membagikan ilmu untuk tata cara mengoperasikan Microsoft Office untuk bagi pemula dan benar-benar orang awam yang dimana memang tidak bisa atau belum bisa benar-benar melakukan cara menggunakan Microsoft Office, baik itu bagaimana cara untuk mengetik. Nanti kalau mengetik kita bisa menggunakan Microsoft Word, terus kemudian untuk penggunaan Microsoft Excel, terus kemudian cara pembuatan PowerPoint. Dan nanti untuk penjelasannya sebelum video ini saya aplikasikan dan saya praktekkan, saya berjelas dulu untuk dari ketiga masing-masing apa ini kegunaan dari Microsoft Office, Microsoft Word, terus kemudian Microsoft Excel, kemudian sama PowerPoint. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk bisa jadi pembelajaran juga. Baik, untuk saat ini PC-nya, komputernya sudah saya nyalakan, sudah saya on kan, boleh di refresh terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja itu kegunaan dari masing-masing ketiga aplikasi yang terdapat di Microsoft Office ya, karena memang itu banyak sekali di Microsoft Office. Ini contohnya, tunggu sebentar. Microsoft Office banyak sekali, ada di kita Microsoft Aqua, terus Microsoft Clip. Nah, ini banyak sekali pilihannya di sini, tapi saya akan memperjelaskan ada 3 item, yaitu Microsoft Excel, Microsoft Word, sama Microsoft PowerPoint, karena memang yang sering digunakan sehari-hari dalam dunia baik itu pendidikan, pekerjaan, atau mungkin usaha ataupun bisnis. Biasanya rata-rata yaitu untuk ada Excel, PowerPoint, sama Microsoft Office. Microsoft ini Microsoft Office ini sendiri ada merupakan aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengombinasikan data berbentuk dokumen. Jadi ini nanti saya akan memberikan tutorialnya lengkap dari menggunakan Office Word yang dari pengetikan, penyimpanan, terus kemudian Excel dan PowerPoint juga. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Microsoft Office itu banyak sekali item-itemnya, tidak hanya dari 3 saja ya, tapi di sini saya memang akan mengambil penjelasan dan untuk tutorialnya yaitu 3, karena memang yang sering digunakan itu ya. Di sini saya akan membuka untuk Microsoft Word terlebih dahulu. Ya, di ini sudah jelas tampilannya, sudah terbuka ya jendela untuk Microsoft Office Word-nya. Sambil bisa dipraktekkan di rumah. Bila di rumah ada laptop atau PC, kita close saja. Saya jelaskan lagi untuk Microsoft Office Word ini
banyak sekali fungsinya, yaitu salah satu fungsi utama dari Microsoft Word adalah membuat dokumen. Jadi kamu bisa membuat dokumen apa saja yang kamu butuhkan dan inginkan. Untuk Microsoft Word ini juga menyediakan berbagai template gratis yang bisa kamu gunakan untuk membuat dokumen tertentu. Bisa buat mengetik naskah, mengetik buku, atau pembuatan undangan yang berbentuk kertas. Terus kemudian untuk bisa buat proposal, makalah, banyak sekali. Microsoft Word ini tentu bukanlah hal yang asing lagi bagi kita, namun memang untuk fungsinya memang sangat banget bermanfaat buat sehari-hari. Jadi untuk bagi yang haptek untuk dalam komputer, mungkin bisa mengoperasikannya secara perlahan-lahan dan belajar, yang penting mau belajar saja. Dari sejarahnya untuk Microsoft Office Word ini, dari menurut Wala, itu memang adalah program pengolah kata yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks yang dapat disimpan secara elektronik, kemudian dicetak di kertas atau disimpan dalam format PDF maupun yang lain. Dari Microsoft sendiri ini memang sangat populer di Indonesia ini, bahkan sudah di mancanegara, tapi memang dari Indonesia tidak bisa jauh dari Microsoft Word. Bahkan sejak di bangku sekolah, pasti setiap murid akan diajari untuk menggunakan program pengolah kata yang satu ini. Mempelajari Microsoft Word memang perlu dilakukan oleh semua orang biar semuanya bisa. Memang pasalnya program yang satu ini akan sangat memudahkan pekerjaan dan pembuatan tugas yang berhubungan dengan pengolahan kata. Juga sudah sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi masih banyak yang belum tahu mengenai fungsi utama dari Microsoft Word. Penasaran? Yuk simak penjelasan dari sini. Secara kursus ada beberapa fungsi dari Microsoft Word berdasarkan keperluannya, mulai dari bisnis, sekolah, dan untuk pribadi. Dari awal tadi saya sudah menjelaskan juga. Ini saya akan mengulang kembali kata karena memang siapa tahu ada yang lupa. Salah satu yang utama yaitu untuk keperluan bisnis dan sekolah. Microsoft Word ini adalah tools yang dapat digunakan dengan mudah untuk membuat dokumen-dokumen keperluan bisnis. Selain itu, tugas sekolah juga bisa dibuat dengan mudah menggunakan program satu ini. Rasanya memang sudah tersedia di beberapa template yang dirancang memang secara profesional. Jadi untuk ini template-nya adalah dari Windows 2010, dari Windows yang terbaru. Pastinya juga nanti ke depan akan ada Windows lagi. Untuk sementara biasa yang sering digunakan yang terakhir ada di Windows 2010. Memang untuk pembuatan dari tahun ke tahun memang banyak sekali perubahan dan banyak kemajuan. Untuk template yang sudah tersedia untuk keperluan bisnis dan sekolah antara lain seperti kayak proposal, kemudian letter, report atau paper, terus newsletter, ada resume, invoice. Dan untuk beberapa template yang tadi saya sudah sebutkan, itu akan berguna untuk membuat dokumen yang diperlukan dalam pekerjaan atau tugas sekolah. Yang kedua yaitu keperluan untuk pribadi. Untuk keperluan pribadi ini apa? Salah satunya itu dimanfaatkan ya untuk diri sendiri, misalkan berwirausaha, pembuatan kartu undangan, kartu ucapan, atau hingga sertifikat. Banyak sekali. Mungkin juga bisa digunakan di handphone untuk pembuatan undangan atau pembuatan kartu ucapan atau sertifikat.
bisa digunakan melalui handphone, tidak harus hanya dengan komputer, tapi itu untuk yang tata cara membuat kartu undangan, sertifikat, atau kartu ucapan yang dari handphone. Saya akan bagikan videonya untuk itu yang akan datang. Iya, untuk dari fungsi Microsoft secara umum itu memang satu, ada pembuatan dan pengeditan dokumen. Salah satu fungsi utama dari Microsoft Word ini adalah pembuatan dan pengeditan dokumen dalam proses atau penggunaan yang bisa mengetik kata, kalimat, dan paragraf. Kemudian saat melakukan kesalahan, kamu tinggal menekan backspace di keyboard untuk menghapus kata yang salah, jadi tidak perlu ada tik-tik-tikan itu ya. Terus untuk yang fungsi yang kedua yaitu memformat dan menyimpan dokumen. Ada banyak fitur yang memang bisa dimanfaatkan untuk memformat teks pada dokumen. Misalnya saja dibuat dengan huruf tebal, kemudian miring, dan atau diberikan garis bawah. Nih, salah satunya ada bold, italic. Nah, ini adalah untuk penggunaan yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk mencetak huruf tebal, kemudian miring, sama kemudian untuk garis bawah. Nah, ada lain juga di toolbar ini, yaitu ada format pembuatan, ada header, kemudian footer, serta pemberian nomor juga mudah dilakukan di sini. Lihat ya kursornya ya. Nih, ini untuk format ada insert, di sini insert, terus nih setting. Bisa dilihat dari masing-masing ini banyak sekali fungsinya dan manfaatnya. Terus untuk program yang memungkinkan penggunaan untuk menyimpan dokumen ke hard disk komputer, jadi akan dapat lebih mudah diakses di kemudian hari. Misalkan buru-buru seperti tinggal di save aja. Ini untuk cara pengesaveannya, kita save, terus kemudian kita kasih nama, kasih nama Word gitu atau bebas, terserah dari masing-masing kamu. Boleh disesuaikan nama atau sesuaikan tugas. Saya di sini menyontohkan untuk Word, terus kemudian baru oke. Secara otomatis akan sudah tersimpan di sini, biar mengantisipasi kejadian bila mana ada listrik padam atau ada kendala mati pada PC. Jadi kalau sudah di save itu sudah aman dan tidak bakal hilang. Kemudian yang ketiga itu adalah mencetak dokumen kerjaan atau tugas sekolah juga akan lebih mudah dicetak menggunakan program Microsoft Word ini. Bahkan dengan Microsoft Word ini juga pengguna bisa memilih beberapa opsi atau untuk mencetak dokumen, misalnya memilih printer yang ingin digunakan untuk mencetak, hingga memilih berapa banyak jumlah dokumen yang akan dicetak. Untuk pengeprintannya sebenarnya juga sudah sangat mudah. Di sini juga sudah terdapat fitur-fiturnya untuk print. Nah, ini yaitu bentuk printnya, tapi untuk printnya ini harus terkoneksi terlebih dahulu pada printer dulu, misalkan di rumah atau di tempat kerja
saja yang belum ada printer, tidak ada masalah. Printer bisa sekarang banyak sekali nih mencetak mengeprint itu bisa dimana ya, penting ada printer. Banyak fotokopi yang sekarang juga sudah bisa mengeprint. Yang penting filenya untuk yang tadi sudah kalian ketik itu disimpan dan nanti bisa dibuka di saat di tempat printing. Nanti ini untuk pemilihan opsi-opsi yang ada print. Ini untuk pemilihan jenis printnya, jenis print apa yang digunakan yang menyambung di PC kalian masing-masing. Terus di sini ada boleh memilih untuk bentuknya, mau bentuk kertas dan ukuran, dan ini kemudian ini untuk banyaknya mengcopy banyak yang dibutuhkan. Misalkan untuk letter yang dibutuhkan 30, tinggal di ini aja tambahin kurang sesuai yang diinginkan. Oke. Ya, kemudian yang keempat itu sebagai alat kolaborasi dari berkat fitur canggih dari Microsoft 365. Fungsi lain dari Microsoft adalah sebagai alat kolaborasi. Kenapa bisa menggunakan Microsoft Online ini atau Microsoft 365 Word? Kamu dan rekan kerja bisa mengerjakan sebuah dokumen serta proyek secara real time. Ini kalau kita close saja sambil saya jelaskan untuk fungsi dari Microsoft Word yang lebih jelas. Mungkin sudah ada tahu, di sini saya akan mereview. Terus kemudian hal ini karena program tersebut merupakan cloud-based aplikasi yang memungkinkan kamu untuk mengerjakan, terus kemudian menyimpan dan membagikan dulu secara langsung dengan orang lain. Baik, di sini saya sudah mencontohkan untuk mengetik teks pada Microsoft Word ya. Ini banyak banget memang fitur-fitur di sini. Tadi saya sudah menjelaskan fungsi-fungsi dari Microsoft Word tersebut. Ini saya akan mencontohkan sedikit cara pengoperasionalnya pada Microsoft Word. Ini kalau misalkan kita mau ke titik di bawah tengah, cukup milih yang di toolbar ini. Kalau ini untuk rata kiri, ini ya, untuk di rata tengah. Ini kita bisa ke rata kanan kiri, kita blok terlebih dahulu, baru kita pilih opsi untuk rata kanan dan kiri, jadi lebih rapi, tidak pada berantakan. Untuk pembuatan judul kita bisa pakai untuk di rata tengah. Baik, ini tinggal kita save yang ada gambar disket di atas ini, tinggal klik satu kali aja. Ini sudah otomatis menyimpan secara keseluruhan, karena tadi di awal kita sudah melakukan penyimpanan, jadi tidak perlu melakukan save as lagi, karena nanti akan banyak sekali file-file yang tersimpan. Jadi untuk satu nama yang file ini Word, kalau sudah mengetik dan mau menyimpan lagi, cukup klik yang ada gambar disket di atas. Nah, ini sudah tersimpan secara selesai otomatis. Ketika nanti ini sudah
selesai pengetikan atau yang kalian inginkan, misal pembuatan letter atau proposal sudah oke, semuanya sudah sampai selesai, boleh coba jangan lupa untuk di save, kemudian ditutup dulu. Kita bisa melanjutkan untuk cara pengaplikasian, dan saya berikan penjelasan untuk dari masih ada dua ya, Microsoft Office PowerPoint sama Microsoft Excel. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu tentang Microsoft PowerPoint. Tadi di awal kita telah membahas Microsoft Office Word ya. Oke, sebelum melanjutkan untuk cara kedua yaitu cara menggunakan Microsoft PowerPoint, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan loncengnya. Terus kemudian bila ada pertanyaan bisa kirim atau ketik di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Ya, langsung aja kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint-nya. Saya akan mengajarkan dari awal lagi ya, benar-benar yang tidak paham dan tidak bisa menggunakan ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan. Nah, ini sudah masuk ke Microsoft PowerPoint ya, sudah klik dari menu-menunya. Di sini banyak sekali fitur-fitur lagi. Saya masih tetap menggunakan Microsoft Windows 10. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Microsoft PowerPoint, atau yang sering disebut Microsoft Office PowerPoint, atau sering disebut orang menganggap PowerPoint aja. Yuk kita kelas saja. PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk bisa digunakan yaitu atau sering digunakan pada umumnya yaitu untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran pada masing-masing mereka. Dari Microsoft Office selain ada Word, Excel, kemudian ada Access, ada beberapa program lainnya. Dari sejarahnya dari Microsoft PowerPoint ini, ya, dari sejarahnya tadi Microsoft PowerPoint ini adalah dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskin ya dan Dennis Austin, dimana waktu itu Microsoft PowerPoint ini digunakan sebagai presenter untuk perusahaan Foretalk yang kemudian namanya juga menjadi PowerPoint. Dari PowerPoint ini dari versi yang ke-1 dirilis ini pada tahun 1987, dan komputer yang didukungnya adalah Macintosh. Kala itu PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih, jadi beruntung sekali untuk yang lahir di tahun-tahun era sekarang atau tahun milenial, udah tahun milenial. Dan dari mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparan seperti OHP atau overhead projector ya. Kalau dulu memang benar-benar hanya lampu kuning dan bahkan ditulis di mika terus nanti ditempelkan di kayak proyektor gitu terus diperbesar. Sekarang lebih canggih lagi, lebih jelas lagi. Di tahun berikutnya Microsoft PowerPoint ini muncul dengan dukungan warna yang setelah tadi hitam putih ini sekarang jadi Macintosh atau berwarna, muncul di pasaran pada tanggal 31 Juli 1987. Microsoft ini mengakui sisi Foretalk dengan PowerPoint seharga $14 juta. Mahal sekali waktu itu, memang penemuan komputer
yang pertama kali itu juga luar biasa. Terus untuk mengikuti Microsoft Windows dari 3 versi MS Windows dari PowerPoint, terus juga ada versi 2 muncul lagi di pasaran tepatnya pada tahun 90-an. Semenjak inilah Microsoft PowerPoint tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office terkecuali Basic Edition. Sampai saat ini Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahunnya sampai sehingga sekarang sudah mengeluarkan dari versi 2010, nanti yang terbaru lagi 2013 ya gitu. Untuk PowerPoint yang di 2013 ini ada versi 15 yang dirilis di bulan Januari 2015. Dalam Microsoft PowerPoint 2013 ini antar muka dengan pengguna dan grafik sangat ditingkatkan, sehingga Microsoft PowerPoint ini lebih menarik dan bersifat seperti user friendly. Versi ini juga menawarkan format data XML dan ekstensi mode PPTX yang sebelumnya merupakan data binar dengan ekstensi atau disebut PPT. Ada 4 fungsi dari kegunaan Microsoft PowerPoint ini, yaitu adalah yang pertama ada sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Jadi kalau kita mau nyadain seperti presentasi, seminar, itu memang kita sering menggunakan aplikasi ini di Word. Itu memang sangat menguntungkan dan lebih jelas. Dan yang kedua itu adalah membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy ya, sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Terus yang ketiga yaitu dalam membuat presentasi dalam bentuk slide ya, ini yang dinamakan slide ini. Kursornya kelihatan nggak? Ini. Ini dinamakan slide. Ya, tadi saya sudah menjelaskan dari fungsi dari PowerPoint ini. Nah, terus kemudian di sini juga saya akan lebih menjelaskan format data Microsoft PowerPoint. Itu untuk menyewa sebuah data PowerPoint itu ada menyediakan beragam format data, di antaranya yaitu ada PPT, PowerPoint presentation, merupakan ekstensi untuk data biner dan bersedia dalam segala versi PowerPoint termasuk PowerPoint 12. Kemudian ada PPS, PowerPoint Show, merupakan ekstensi untuk data biner dan tersedia dalam segala versi PowerPoint. Terus ada PLT, PowerPoint Template, bisa juga di sini. Itu adalah ekstensi untuk data biner dan tersedia dalam segala versi dari PowerPoint. Kemudian ada PPTX, PowerPoint Presentation dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam pada versi PowerPoint. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Dari kelebihannya yaitu mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun, terus kemudian tersedia beragam desain dan template yang sangat menarik. Jadi ini lebih menarik daripada Microsoft kalau untuk sebuah seminar atau presentasi itu memang kebanyakan pada menggunakan PowerPoint ini. Ini saya masih kosongkan ya, nanti saya akan berikan contoh sedikit. Terus itu untuk kelebihan yang ketiga yaitu dapat dibuat dalam berbagai format data. Kemudian keempat, dapat mengedit foto secara langsung. Terus yang kelima yaitu adanya fitur penggerakan seperti transition dan custom animation. Ada juga ini, nanti bisa dilihat pada fitur-fitur toolbar yang terdapat pada di atas. Terus karena ada fitur untuk memasukkan konten dari lain aplikasi yang mendukung
OLE atau Object Linking and Embedding. Kekurangannya yang satu yaitu adanya lisensi yang memungkinkan penggunaannya untuk membayar program aplikasi PowerPoint tersebut. Ini saya akan memberikan contoh sedikit. Ini adalah menurut sebenarnya tidak jauh dari Microsoft Word untuk dari injetnya transmission, animation, Vivo itu tidak jauh dari Microsoft. Jadi kalau memang sudah bisa menguasai MS Word, mungkin dari PowerPoint ini akan jauh lebih mudah lagi. Hanya penambahan fiturnya dia lebih bisa model animasi lebih keren lagi. Untuk penambahan slide ini kita bisa pakai nih. Kalian bisa memilih mana yang ingin kalian tambahkan. Kalau memang di awal itu adalah ini, bisa pilih ini yaitu untuk judul. Kemudian ini nih, saya beri contohkan 3 terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa cocokkan untuk pengetikan PowerPoint-nya. Nah, sudah kita klik, bisa kita ubah dari warna, bebas mau memilih warna apa. Oh ya, kita upload terlebih dahulu ya. Juga bebas memberikan warna apa, silahkan. Terus kemudian ini kedua ini saya berikan contoh 3 slide saja ya dulu, enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau dari Anda sendiri yang ingin lebih banyak belajar dan mahir dari PowerPoint, di sini ada 3. Ini berarti tinggal mendesain aja lebih keren dan kelihatan bagus. Untuk desain kita bisa pilih desain, kemudian di sini banyak pilihannya, fiturnya, silakan untuk dari masing-masing ingin memilih yang seperti apa. Contohnya saya akan contohkan dengan background ini ya. Ini animasi dari background masa-masa slide PowerPoint yang sudah diganti. Kita juga bisa menggunakan ini.
banyak banget fitur-fitur yang di PowerPoint, tinggal milih dan lebih bagus, memang lebih keren. Oh ya, jangan lupa untuk bisa setelah selesai dari mendesain, untuk kita lakukan penyimpanan, yaitu di save pada gambar disket. Kita klik, kita boleh atur mau ditaruh di cetak mana. Boleh kita beri nama PowerPoint, kemudian klik save. Nah, ini sudah harus simpan. Ya, itu tadi adalah contoh dan penjelasan dari Microsoft PowerPoint. Di sini ini sudah ya, saya bisa close, minimize boleh. Terus untuk berikutnya kita refresh terlebih dahulu. Untuk berikutnya yaitu yang akan kita bahas, yaitu Microsoft Excel. Ini memang benar-benar juga bisa guna buat keseharian, Kita buka dulu Microsoftnya seperti biasa, ke tombol ini ya, Windows, ke cari Microsoft Office. Ini office-nya, maka lebihan tadi kita kemudian langsung pilih Microsoft Excel. Nah, ini lagi loading, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbuka ya untuk Microsoft Excel-nya. Bentuk-bentuk dari Microsoft Excel mungkin bisa lebih dipahami, atau kalau mungkin memang yang di rumah udah ada laptop, ada komputer, sambil mendengarkan video ini bisa dipraktekkan secara langsung untuk cara membukanya. Kalau muncul seperti ini, cukup kita close aja, sudah hilang. Dilihat untuk menu-menu toolbarnya, tidak jauh dari Microsoft Word sama PowerPoint, tapi untuk di sini lebih sering digunakan yaitu untuk lebih kayak pembuatan tabel. Jadi kalau kita mau misalkan membuat atau membutuhkan tabel di Word, dari kolaborasi Excel ini juga bisa. Jadi kita membuat di Excel, terus kemudian nanti bisa kita kopas ke Word gitu. Kalau membuat tabel di Word juga bisa sebenarnya, tapi jauh lebih mudah lagi dan lebih simpel lagi untuk menggunakan Microsoft Excel. Baik, sebelum untuk melanjutkan untuk tutorial dari cara Microsoft Excel, jangan lupa untuk selalu dukung video-video dari kami, yaitu untuk dengan cara like,
subscribe dan bunyikan loncengnya atau klik bertanya di kolom komentar. Yuk kita ulas dari untuk Microsoft Excel-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu seperti yang tadi, apa sih itu Microsoft Excel, atau yang sering disebut orang adalah Microsoft Office Excel, yaitu adalah sebuah program aplikasi lembaga kerja yang dibuat atau dan distribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS, atau aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Untuk dari fungsinya sendiri itu memang dari fungsi, karena memang kalau sudah kita aplikasikan Microsoft Excel dari Excel ini, itu sangat menarik. Lebih menariknya yaitu dia kalau kita ngetik gini, sama dengan kita bisa mulai dari berbagai fitur, ada penambahan, pengalihan, pembagian, jadi penjumlahan pun juga lebih mudah gitu. Jadi tidak harus menggunakan pertambahan seperti kayaknya seperti kalkulator, tidak perlu. Atau ini di sini juga ada yang namanya fungsi if. Jadi fungsi if ini merupakan salah satu fungsi paling populer di Excel yang memungkinkan Anda membuat perbandingan login antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil, yaitu hasil pertama jika perbandingan Anda benar dan hasil kedua jika perbandingan salah. Itu dari fungsi if pada Excel. Dari sejarah Excel ini, bagaimana sih dari perkembangan Excel? Di sini saya akan menjelaskan. Untuk pertama kali memang Excel diluncurkan pada tahun 85 atau 1985, namun hanya tersedia untuk dari sistem operasi Mac OS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran Excel tersebut, Microsoft ini sempat dituntut perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bergerak pada bidang finansial, yang juga mengeluarkan produk yang dinamai Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan yang tersebut dan baru penuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Jadi setelah penuntutan dari Microsoft ini memang tidak terlalu mengambil masalah, malah akhirnya dari pihak Microsoft membeli nama software dari perusahaan yang menuntut tersebut untuk memastikan tidak ada masalah persoalan nama Excel di kemudian hari. Kemudian pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenisnya, yakni Lotus 1, 2, 3 yang terlambat mengeluarkan versi Windows dan masih menggunakan MS-DOS. Terus berkembang lagi satu tahun, yaitu pada 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Memang ketika pertama kali di bundle itu memang dalam Microsoft Office pada tahun 93 itu mendesain ulang tampilan antara muka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel yang pada waktu itu memang jadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Dari keberhasilan pertama kali itu, Microsoft ini memang membuat mereka selalu berkembang dan terus mengeluarkan dari versi-versi terbaru sampai sekarang ini. Kemudian sejak tahun 1993,
Excel telah memiliki bahasa pemrograman yaitu adalah Visual Basic for Application atau sering disebut VBA, yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan otomatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna atau user defined function atau UDF dan untuk digunakan di dalam worksheet. Malah bahkan dari versi Microsoft ini bisa menambahkan sebuah integrated development environment atau sering disebut ID untuk bahasanya yaitu VBA Excel, sehingga memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program buatannya. Selain itu, memang Excel juga dapat merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna untuk menjadi makro sehingga mampu melakukan otomatisasi beberapa tugas. Kemudian muncul lagi untuk dari fungsi otomasinya ini yang disediakan oleh VBA menjadi Excel sebagai sebuah target virus-virus makro problem yang sangat serius dan dalam dunia korporasi, hingga para pembuat antivirus mulai menambahkan dukungan untuk mendeteksi dan membersihkan virus-virus makro dari berkas Excel. Dan akhirnya meski terlambat, Microsoft juga mengintegrasikan fungsi untuk mencegah penyalahgunaan makro dengan menonaktifkan makro secara keseluruhan atau mengaktifkan makro ketika mengaktifkan workbook. Jadi memang di sini ada fitur workbooknya juga, atau bisa mempercayai makro yang didiskusikan dengan menggunakan sertifikat digital terpercaya. Kemudian ada histogramnya. Jadi langkah-langkah histogram Excel ini dipastikan Microsoft-nya ini fungsi menu dan ikon pada program Microsoft Excel ya. Ada new itu ada perintah untuk membuat lembar kerja baru, kemudian open itu ada perintah untuk membuka dokumen, dan close perintah untuk menutup jendela workbook, dan save ada perintah untuk menyimpan data, dan save perintah untuk menyimpan data yang belum memiliki nama. Jadi tadi saya sudah pernah menjelaskan cara mengesave tidak jauh dari Microsoft Office yang sama PowerPoint. Ini kita mengesave pakai klik yang titis. Excel kita aja tidak lupa. Saya berikan contoh. Ini ini yang dinamakan save as, penyimpanan pertama kali yang belum memiliki nama, tapi kalau sudah diberikan nama cukup meng-save aja. Ini saya oke. Tinggal nanti kalau sudah mengetik dan sebagainya bisa klik di sini lagi, save satu kali aja, itu sudah menyebar keseluruhan. Jadi tidak perlu ke save as lagi, karena kalau kebanyakan save as pasti juga akan penyimpanan terlalu banyak lembarnya, seperti itu. Ini saya berikan contoh apa saja. Ini pasti ada home, insert, ada paste, banyak banget ya fitur-fiturnya, tidak jauh sama PowerPoint, cuma memang kelebihannya di ini bisa penggabungan beberapa sel atau beberapa
baris. Saya contohkan. Oke, di sini saya contohkan di awal terlebih dahulu. Kita beri angka 1. Kita klik aja. Namanya agak diperlukan, alamat juga diperas, tinggal tarik aja. Sangat mudah sebenarnya. Ini untuk penggabungan biar tidak kepisah-pisah ya. Review and center, diklik aja. Dia sudah bisa ke tengah. Baik, kita ini udah nyampe ke tadi tabel ini tadinya di sebelah kiri, sekarang sudah menjadi di tengah ya. Kemudian kita penggabung yang ini pakai merge and cell. Kita taruh di rata tengah yang atas, kita blok biar lebih cepat. Tengah di atas semua, dan lebih rapi. Kita beri angka 1, kemudian 2. Seperti biasa, blok kita udah muncul. Kita tes total. Taruh sini aja. Sudah muncul tabel. Kita bisa boleh kasih nama siapa aja, bebas. Bisa seterusnya. Saya kasih contoh ya. Ya, untuk mendesain dari tabel tersebut itu juga cukup sangat mudah. Ini saya berikan contoh untuk mendesain tabelnya. Blok terlebih dahulu.
fontnya bebas ya, pilih sesuai yang diinginkan. Ya kita pilih Aryan, tidak apa-apa, biar lebih jelas. Ini ada rasanya blur deh, tunggu sebentar, saya ganti aja Arial begini. Yang untuk ininya kita pakai Arial. Di plot aja biar lebih jelas. Ini juga kita plot. Ini kita tinggal pilih mau yang mana. Untuk format selnya bisa pilih ini. Sorry, cancel dulu, upload dulu. Excel. Nih. Tinggal memilih aja untuk format selnya. Mau ganti juga bisa diganti, kalau memang suka silahkan, bisa merah atau biru silahkan, banyak pilihannya di sini. Biar terang. Nih. Untuk penambahan ini contoh pembuatan tabelnya. Jangan lupa untuk yang terakhir kita save biar tidak hilang. Oke, cukup simpel sebenarnya untuk pembuatan Excel ini. Jadi memang kebanyakan orang kalau memang tidak tahu, pastinya dia akan bingung bagaimana cara pengoperasian. Tapi kalau di awal dikit demi dikit dan mau belajar, pastinya juga akan lebih mudah gitu. Ini juga insert, menunya hampir sama dengan Word sama PowerPoint, hanya memang dari ketiga itu fungsinya berbeda-beda, dan memang lebih kebanyakan kalau map Excel ini lebih sering digunakan seperti kayak pembuatan akuntansi, terus perbankan, mungkin dibuat neraca atau tabel-tabel yang memang misalkan dari bahan-bahan atau lebih jelas, lebih tertata, lebih simpel, jadi lebih enak memang untuk memandangnya gitu.
Baik, jangan lupa untuk dukung terus video dari kami dan ikuti terus tutorial video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, jadi untuk dibunyikan notifikasinya bila memang tiap ada video-video baru yaitu tentang tutorial akan diberitahu oleh dari YouTube-nya. Karena memang tidak hanya ini saja, banyak nanti yang saya akan bahas untuk video-video berikutnya. Ke depan memang saya akan memberi tutorial tentang cara mendapatkan uang juga dari komputer, kemudian dari internet, dari aplikasi apapun. Jadi memang tidak, misalkan memang kita sudah susah nih, udah sulit nih sekarang, ibarat cari pekerjaan sulit aja kita, memang kalau adanya di punyanya handphone, ada komputer di rumah, ya bisa digunakan untuk sebenarnya untuk mencari penghasilan. Jadi tidak usah, ibarat kalau memang sudah sudah terbiasa untuk di depan komputer atau di depan gadget, itu kan nanti dia akan pastinya akan bisa gitu. Oke, demikian video-video dari kami, itu yaitu ada cara tutorial dimana tentang Microsoft Word, terus kemudian ada Microsoft Excel, kemudian ada juga Microsoft PowerPoint. Namanya terakhir saya membuat Microsoft Excel, jadi tidak usah khawatir bagaimana cara membuatnya atau pusing-pusing cara membuatnya. Mungkin bisa buka video ini untuk pembelajaran dari bagaimana cara membukanya. Saya rasa masalahnya pasti udah tidak asing lagi, karena memang kebanyakan orang lebih ingin praktisnya saja, tapi tidak usah bingung sekarang atau takut. Sekarang juga sudah banyak sekali jasa-jasa yang menawarkan ibaratnya ijazah untuk pengetikan atau pembuatan PowerPoint atau jasa pembuatan Excel. Itu sekarang sudah banyak sekali. Bisa memang kalau memang tidak mau, bisa menggunakan jasa tersebut dengan yang bisa dipercaya juga ya, jangan asal-asalan gitu. Jadi saya juga sudah menjelaskan dari pengertiannya, mungkin dari untuk yang orang awam atau yang benar-benar memang belum paham apa sih itu tentang Microsoft. Jadi saya juga sudah menjelaskan cukup jelas, ada fungsinya juga, dimana memang ada sejarahnya bisa muncul aplikasi atau bisa kalau perusahaan bisa berdiri nih, dimana kapan bagaimana perjalanan berdirinya perusahaan. Tapi kalau ini tadi kita dari tahun ke tahun, dari tahun lama memang Microsoft itu berkembang sampai saat ini, sampai detik ini juga, dan semakin kesini fiturnya juga semakin lebih bagus, lebih canggih. Tidak kalah lagi, karena memang sebenarnya sekarang sudah ada juga terdapat di HP Android maupun HP iPhone. Jadi cukup mendownload aplikasi Microsoft-nya itu, tinggal nanti mengoperasikan, dan untuk caranya, tutorialnya akan saya berikan untuk video berikutnya. Jadi terus ikuti dan lihat video-video dari kami. Itu saja, terima kasih. Salam sehat para YouTubers, dan see you
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.